Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin serem, tetapi ini perlu kita ketahui pengaruh, siasat, dan juga manipulatif daripada iblis ini. Langsung saja kita bahas tentang penyamaran iblis, mengenali kehadirannya dalam kehidupan kita. Tentu saja kita tidak bisa melihat iblis dengan mata telanjang, tetapi pengaruhnya dalam hidup kita dapat terlihat melalui ciri-ciri berikut ini. Pengaruhnya dapat kita lihat melalui ciri-ciri ini. Ciri-ciri pengaruh iblis dalam Alkitab. 1. Penipuan dan sesat. Penipu dan menyesatkan, itu berarti cikal bakal daripada iblis. Tidak usah jauh-jauh apabila kita punya teman suka nipu, suka menyesatkan, sudah pasti dia dari pengaruh iblis. Iblis menggunakan manipulasi dan pemalsuan untuk menyesatkan dan menipu umat manusia. Dari dulunya memang begitu. Menipu, menyesatkan, memanipulasi manusia. 2. Pembangkang terhadap Allah. Iblis memberontak dan menolak untuk tunduk pada Tuhan dan mengajak manusia untuk melakukan hal yang sama. Apabila ada orang yang kemudian menolak dan tidak mau tunduk kepada Tuhan, berarti dia sudah ada di pihak setan atau iblis, melakukan hal yang sama. Jadi kita tidak boleh melakukan dengan apa yang pernah dibuat iblis di sorga, yaitu Lucifer dan anteknya. Mereka memberontak kepada Allah. 3. Dorongan untuk berdosa dan melakukan kejahatan. Iblis mempengaruhi manusia untuk melanggar perintah Allah dan melakukan tindakan kejahatan. Kalau sudah ini yang menjadi energi atau nafsu kita melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan, dan kita merasa hal itu sudah biasa, maka itu adalah dorongan untuk berdosa dan melakukan kejahatan. Pengaruh iblis. 4. Penghancuran hubungan dengan Allah. Iblis juga menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Iblis berusaha merusak hubungan kita dengan Allah dan menghancurkan iman kita. Selalu dia ingin menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Jadi iblis ini punya spesifikasi, punya ciri khas, dan mereka punya tujuan dan jelas. Jadi mereka sendiri pun tidak pernah berontak kepada tuannya, kepada pimpinannya. Jadi kita sebagai anak Tuhan selalu berontak, ya kan, kepada pemimpin kita dan sebagainya. Berarti kita kalah dengan iblis. Jadi penghancur hubungan dengan Allah. 5. Penindasan dan kehancuran. Iblis juga bisa memakai hal ini. Iblis menghasut kekacauan, kebencian, dan penindasan di dunia ini. Dia menghasut. Dia menjadi promotornya atau
sutradaranya, dia membuat semuanya begitu indah, bagus kelihatannya, tetapi kekacauan, penindasan di dunia. 6. Nafsu duniawi dan materialisme. Iblis mempengaruhi kita untuk terjebak dalam keserakahan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai kehidupan yang sejati. Nah, di sini banyak orang nantinya akan mengkesampingkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang tinggi. Kita menganggapnya sudah tak bernilai. Karena apa? Karena terpengaruh dengan nafsu dunia. Banyak orang meninggalkan Tuhan demi dunia, demi materialisme. 7. Kehancuran rohani dan kehilangan pengharapan. Iblis berusaha membuat kita merasa putus asa dan tidak berharap pada pengampunan dan kasih Allah. Dia merasa sudah tidak ada harapan. Dia merasa dan melihat ke atas, pertolongannya pun tidak ada lagi. Dan dia mengatakan, Tuhan, aku tidak ada pertolongan dari manapun. Allah sendiri pun lupa padaku. Dan aku tidak ditolong siapapun. Dia putus asa, kemudian bisa saja dia mengakhiri hidupnya. Itu yang iblis lakukan. Kehilangan harapan. Iblis ini jago dalam mensiasati. Ya, dia penyamar yang ulet. Ya, dia selalu memberikan kekacauan, kehancuran, dan sebagainya. Inilah ciri pengaruh iblis dalam Alkitab. Ada 7. Perang rohani melawan pengaruh iblis. 1. Mengetahui musuh kita. Pertama-tama kita perlu mengenali ciri-ciri pengaruh iblis dalam hidup kita. Seperti yang disebutkan di atas tadi, ada 7. Kita kenali, kemudian kita pengakuan dosa. Kita harus mengakui kesalahan kita, memohon pengampunan Tuhan, dan berusaha untuk hidup sesuai kehendaknya. Bertobat, pulihkan, dan kemudian hidup sesuai kehendak Tuhan. 3. Kekuatan dalam firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan adalah pelita. Firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan adalah nafas kita. Kita harus baca firman sehingga kita tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi kuat dan melawan iblis. Kita bisa melawan pengaruh iblis dengan mendalami dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. 4. Doa dan pengembangan spiritual. Teruslah berdoa dan berkembang spiritual. Memperkuat hubungan kita dengan Allah dan menolak pengaruh iblis. Jadi inilah 4 perang rohani melawan pengaruh iblis. Mengetahui musuh kita sedang menyerang. Pengakuan dosa, kekuatan firman Tuhan, doa, dan pengembangan spiritual. Hidup dalam cahaya kehadiran Roh Kudus. Jadi kita butuh Roh Allah yang akan memberikan kebebasan kepada kita. Si penebus. Roh Kudus adalah hadiah yang diberikan Allah kepada kita untuk membimbing dan menguatkan kita dalam hidup kita yang rohani. Jadi kebenaran ini akan mengubahkan hidup kita dan membimbing kita, menguatkan kita ke jalan yang benar. Dibebaskan dari daya tarik iblis. Manusia tentu akan terus ditarik. Daya tariknya iblis ini kencang sekali, magnetnya kencang sekali. Tetapi kita harus lebih tertarik dengan hal-hal rohani, yaitu Tuhan Yesus. Dibebaskan dari daya tarik iblis. Melalui kehidupan Kristus dan kuasa kematiannya, kita ditebus dan dibebaskan dari pengaruh iblis dalam hidup kita. Kita mesti tahu dan mengingat kembali bahwa Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah berkorban mati untuk kita, menebus kita dari dosa. Jadi kita harus ingat kembali ke sana. Jangan kita lupakan pengorbanan itu demi kenikmatan, kebebasan sesaat. Jadi ingatlah kebaikan Tuhan yang sudah menolong kita. Pengharapan yang abadi. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kita memiliki pengharapan yang abadi dan kehidupan yang kekal dengan Allah. Amin. Jadi orang percaya
punya pengharapan yang abadi. Mungkin di dunia ini dia mengharapkan sesuatu, namun tetapi belum juga dijawab. No problem. Waktu Tuhan indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat waktunya. Dia tidak pernah terlambat. Dia tepat waktunya. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan abadi. Kesimpulannya, iblis menggunakan kekuasaan manipulatif untuk mempengaruhi manusia. Ingat sekali lagi, iblis memanipulasi. Iblis tidak ada yang baru. Iblis itu selalu mengikuti cara Tuhan. Ya, seolah-olah itu cara Tuhan, tetapi di baliknya adalah iblis yang berkarya. Iblis ini penipu, peniru yang handal. Namun kita diberikan kekuatan untuk mengenali, melawan, dan mengalahkannya melalui kuasa Allah dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Itulah tadi sahabat tentang penyamaran iblis, mengenali kehadirannya dalam kehidupan kita. Kemudian kita harus lawan dengan iman, doa, bersekutu, dan juga kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada komentar, saran, dan kritikan, tinggalkan di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih buruk atau baik, pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.